Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini sudah ada HP Samsung A2 Core mati total ini ya. Langsung saja kita buka. Ini cara membuka casingnya itu harus ngangkat LCD dulu. Kita panasin dulu LCD nya bagian tepi-tepinya ya. Khusus Samsung A2 Core ini lemnya hanya di tepi-tepinya saja, di bawahnya itu tidak ada lemnya. Langsung kita pakai bantuan mika, kita selipkan mika dan lanjut kita panasin lagi cara merata ya. Di tepi-tepinya itu harus kena panas semua agar lemnya lunak, dan juga mika yang kita selipkan itu mudah untuk digeser. Kita geser lagi. Nah, itu udah kebuka ya. Kita panasin lagi, udah lepas semua itu lemnya. Nah, itu bisa dilihat lemnya bagian bawah, atas, samping. Kita lepas dulu LCD nya. Oke, udah terlepas ya. Selanjutnya kita buka semua baut-bautnya. Untuk cara membuka baut mungkin teman-teman udah bisa ya. Lanjut, SIM tray-nya kita keluarkan, kemudian baru backdoor-nya. Jadi backdoor ini terakhir. LCD kita angkat dulu, baut kita lepas, baru backdoor bisa kita buka. Nah, itu dia. Di sini memakai baterai biasa, tidak baterai tanam, tapi dilem sama tulangannya. Jadi kita harus melepas mesinnya. Ada baut 3, kita lepaskan dulu bautnya. Oke, sudah terlepas ya. Ini bisa dilihat. Untuk kasus mati total kita perhatikan fisiknya dulu. Itu bekas korosi kena air ya. 1, 2. Wow, yang ini banyak sekali. Nah, itu dia yang paling banyak. Lanjut kita bersihkan pakai thinner. Seperti biasa ya, kamera kita lepas dulu. Kalau nggak dilepas ini bisa blur nanti kalau kena thinner ya. Jadi kita lepas kamera. Kalau ada yang soket-soket yang lain kita lepas semua agar lebih maksimal dalam membersihkan PCB ini. Kita ambil thinner, kita sikat-sikat sampai bagian korosi-korosinya itu hilang. Jadi untuk analisa HP mati total itu dilihat fisiknya dulu. Kalau fisiknya kena air, langsung kita tembak saja bagian-bagian yang kena air. Yang korosi-korosi itu kita bersihkan pakai thinner, lalu kita keringkan dengan blower, atau yang nggak punya bisa dipanaskan, dijemur, atau pakai air dryer juga bisa. Bagian yang terkena air, yang korosi. Nah, udah kering ya, udah kita bersihkan, kita keringkan. Lanjut kita ambil multitester. Di sini kita akan mengukur kapasitor yang busuk, yang korosi, yang berkarat. Kalau ada yang short, yang konslet, itu kita cabut saja. Jadi ini poinnya bagi yang kena air, itu kita ukur bagian yang berkorosi atau berkarat parah ya. Itu tidak ada yang short. Lanjut ke sampingnya. Ini short, ini kapasitor ini short. Bisa kita congkel saja. Ini kecil ya kapasitornya. Warnanya coklat kuning ya. Nah, itu udah nggak short setelah kita congkel. Tapi dalam mencongkel kapasitor itu hati-hati, jangan sampai putus jalur atau jalurnya terangkat. Kalau jalurnya terangkat, nanti kita harus jumper dulu. Itu juga short, tapi kita coba lepas dulu, atau penghubung ataukah tidak. Ini yang satu tidak ada hambatannya, setelah kita cabut ini yang satu nggak ada hambatannya. Jadi ini kemungkinan ini resistor penghubung ya, nanti bisa kita jumper lagi. Yang penting ini handphonenya bisa hidup dulu atau enggak.
Kita bersihkan yang kita congkel tadi, jangan sampai gandeng. Kita teliti lagi jalurnya putus atau tidak. Tidak ya, udah oke. Setelah itu kita cek kondisi baterainya. Kondisi baterainya masih ada isi atau tidak. Bentar, ini selektornya kita pindah dulu ke 10 volt DC. Oh, masih ada, tapi 3 volt kurang, tepatnya di 2,9. Kalau baterai berada di posisi 2,9 volt, maka kita harus melakukan tembak baterai atau suntik baterai menggunakan power supply. Ini terlalu susah karena medannya ya. Kita memakai bantuan apa ya, pinset. Kita cepitkan di pinset, 2 pinset, lalu kita suntik baterai tersebut. Tunggu sekitar 5 menitan sampai baterai ada isi. Nah, setelah 5 menit, ini udah saya percepat ya. Kita lepas, lalu kita akan mencoba mesin yang sudah kita bersihkan tadi. Kita pasang mesinnya, kamera nanti menyusul nggak apa-apa ya. Ini hanya tes udah hidup atau belum. Kita baut dulu, kita baut ya, soalnya ini kalau nggak dibaut nggak bisa kenceng. Baterainya bukan baterai tanam ya, cuma baterai seperti J2 Prime gitu. Kita pasang juga LCD nya. Ini nggak perlu dikancing dulu, nggak perlu dilem dulu, karena ini hanya untuk tes, untuk coba. Alhamdulillah udah hidup ya. Lambang chargernya udah keluar, tapi masih 0%. Tunggu dulu sampai sekitar 2%. Nah, ini udah 2%. Lalu kita coba hidupkan Samsung Galaxy A2 Core. Handphonenya sudah menyala. Jadi untuk analisa dan perbaikan handphone mati total itu kita lihat fisiknya dulu. Kalau fisiknya oke, baru cek-cek tegangan bisa. Nah, ini udah hidup ya. Kita tes dulu touchscreen-nya. Bintang pagar 0, bintang pagar. Lalu pilih touch. Kita coba touchscreen-nya berfungsi atau enggak, karena ini handphone habis kena air. Touchscreen-nya normal, tidak ada masalah ya. Untuk touchscreen-nya oke. Udah, kita cabut, kita matikan lagi handphonenya, dan kita buka lagi mesinnya. Karena masih ada part-part yang belum kita pasang, seperti halnya kamera, oh sorry, di depan tuh LCD harus kita lepas dulu. LCD nya kita lepas dulu, baru mesinnya bisa kita ambil. Nah, kayak gini ya. LCD nya harus kita lepas dulu. Untuk resistor yang kita cabut tadi itu kita jumper saja, karena tadi udah gosong nggak kelihatan ya asal mulanya itu coklat atau hitam. Ternyata ini penghubung ya, jadi kita jumper saja menggunakan timah. Nah, cukup dihubungkan saja. Takutnya nanti SIM card atau kamera tidak berfungsi, karena ini berada persis di atas SIM card ya. Setelah itu kita cek hambatan dari baterainya, short atau tidak. Ini belum kita ukur ya, masih di posisi aman. Masih di posisi aman ya. Lanjut kita kembalikan kameranya, kamera kita pasang lagi.
Untuk memasang kamera tinggal kita selipkan saja. Nah, jangan sampai terbalik. Lalu kita pasang mesin di tatakannya. Lanjut kita pasang lagi bautnya. Baut di sini ada 3 ya, baut mesin ada 3. Untuk penguat untuk penguat mesin ya, agar tidak goyah. Kamera kita rapikan, harus tepat di lubangnya. Kalau belum tepat kita pakai bantuan pinset atau apa ya. Setelah itu kita pasang lagi backdoornya. Jadi ini backdoor dulu baru LCD. Kalau pemasangannya backdoor dulu baru LCD. Kalau cara melepasnya, cara membuka Samsung A2 Core itu LCD nya dulu, baut kemudian backdoor. Tapi kalau untuk pemasangannya itu backdoor dulu, baut baru LCD. Oke, baut kita kembalikan semua, udah oke ya. Lanjut kita coba lagi, jangan dilem dulu ya. Kita coba lagi masih hidup atau enggak. Sekarang pakai kartu SIM, kita nyobanya pakai kartu SIM card. Sudah terdetek atau belum? Nanti kalau sudah kita lem ternyata enggak keluar sinyalnya, kita akan bongkar lagi, susah lagi. Jadi LCD nggak perlu dilem dulu ya. Ini LCD nggak perlu dilem dulu, kita coba dulu jaringannya ini keluar atau tidak, sinyalnya ada atau tidak. Data seluler sudah ya, oh udah masuk, itu notif udah pada masuk. Nah, kita geser touchscreen-nya, oke. Notifnya udah pada masuk, itu sinyal sudah ada, sudah oke ya. Untuk sinyal oke, kamera kita coba oke juga. Kamera depan, kamera belakang oke. Jadi nggak ada masalah di kamera, di sinyal. On off nya juga oke. Lalu kita coba nada deringnya. Nada deringnya kita coba, udah bunyi ya, bunyi. Jadi untuk suara oke, sinyal oke, kamera oke. Ini inti poinnya ya. Di cas juga oke. Kalau udah dites oke, baru kita lem LCD nya. Kita buka lagi. Finishing harus benar-benar kita cek udah normal semua atau belum, baru kita rapikan. Karena apa? Karena pada Samsung A2 Core ini membuka casingnya itu harus lewat LCD dulu. Jadi harus dipastikan semua udah normal, baru kita kasih lem. Kita tuangkan lem di frame LCD nya. Untuk lem sembarang ya, selera masing-masing, mau pakai yang warna bening, warna putih, hitam, selera. Kalau saya sedia semua, karena untuk lem yang putih itu bisa buat nutupin lubang-lubang. Kalau seperti masang LCD KW di Samsung itu akan ngangkat. Nah, selahnya itu bisa kita sileri dengan lem putih. Itu keringnya cepat, rekatnya juga cepat ya. Setelah lem udah dituangkan di papan tatakan LCD-nya, lalu kita pasang kembali LCD-nya dan kita rekatkan. Sambil kita hidupin ya. Proses perbaikan Samsung A2 Core mati total sudah selesai. Ini nggak tahu ya, sang pemilik tidak ngasih tahu kena air atau tidak. Yang pasti datang handphonenya mati, minta dicekin, lalu sudah kita cek ternyata ada banyak korosi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.